Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Francisca, mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta pengaruhnya pada kondisi psikologis dan keharmonisan keluarga. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakang dari kehidupan manusia di dunia ini dilahirkan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, serta manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu. Keluarga terbentuk dari suatu perkawinan. Perkawinan adalah babak baru dalam kehidupan untuk berbagi peran, tugas, dan kewajiban antara seorang suami dan seorang istri untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan secara fisik maupun verbal yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran terhadap seorang istri. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana pengaruh kekerasan dalam rumah tangga dalam keharmonisan keluarga. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan tujuannya, yang pertama, mengetahui pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, mengetahui perlindungan hukum bagi istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya ada manfaat. Penelitian ini dilakukan guna menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam penerapan ilmu metode penelitian. Setelah itu, manfaat dari penulisan proposal ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum, khususnya dalam pengetahuan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam landasan teori, yang pertama ada pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, kemudian tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali. Tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut dapat dikatakan penganiayaan. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk unsur objektif, yang pertama ada perbuatan, yang kedua ada sifat melawan hukum. Sedangkan unsur subjektif, yang pertama dapat dipertanggungjawabkan dan yang kedua ada kesalahan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat seperti memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. Sedangkan menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan verbal dalam hal ini dapat berupa suatu hinaan terhadap istri, celaan, makian, ancaman akan membunuh istri dan anak-anak, melarang istri untuk bertemu keluarga atau teman, rasa cemburu yang berlebihan, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi perempuan dari kebutuhan secara lahir dan batin, serta menanamkan rasa takut sedemikian rupa kepada istri. Menurut Komnas Perempuan tahun 2011, bentuk kekerasan seksual antara lain, yang pertama pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, yang kedua pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ayat 2, penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor individu, yang pertama sering mabuk karena minuman beralkohol, yang kedua pelaku dibesarkan
dalam keadaan yang sulit. Yang ketiga, pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya. Yang keempat, pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Yang kelima, pelaku mengalami tekanan atau stres karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga. Selanjutnya ada faktor keluarga. Yang pertama, kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta merendahkan peran wanita. Yang kedua, kurang adanya keakraban dan hubungan sosial dalam berkeluarga. Yang ketiga, sifat kehidupan keluarga inti, bukan keluarga luas. Selanjutnya ada faktor sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, urbanisasi yang terjadi disertai dengan adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk. Yang ketiga, lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi. Selanjutnya, disertai juga dengan faktor lain-lain. Yang pertama, budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua, himpitan ekonomi keluarga. Yang ketiga, ada masalah kota yang besar yang mendorong stres. Yang keempat, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental. Selanjutnya, perlindungan hukum pidana terhadap istri dari kekerasan suami. Untuk sampai saat ini, hukum Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon hukum kekerasan domestik. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidakadilan yang dihadapinya, misalnya dalam pasal-pasal dalam hukum pidana atau KUHP. Namun tentunya yang ada ini tidak hanya inadequate, juga tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami. Ada 3 masalah utama yang menonjol, yaitu 1. Banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaiannya. Yang kedua, bahwa perempuan yang menjadi korban terbanyak di antara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Yang ketiga, bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak nampak. Metode penelitian dalam proposal penelitian kali ini, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua ada sifat penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim, kemudian menganalisanya berdasarkan hukum material yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karya ilmiah, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Yang keempat ada sumber data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal dokumen yang tercantum di daftar pustaka. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini. Yang terakhir ada teknik analisa data. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Untuk pembahasan presentasi proposal kali ini cukup sampai sini saja. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.